making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua. Saya bersyukur bisa kembali melayani di GMS Gandaria City karena tiap minggu saya melihat ibadah-ibadah kita semakin lebih padat daripada biasanya. Berarti ini sesuatu yang sehat, Anda terus bertumbuh. Tuhan tambah-tambahkan orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang digembalakan atau dimuridkan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini saya khotbah, karena ini masih dalam momentum CGVAN, saudara, ini ada KKR Coach. Saya khusus bicara mengenai sebuah pesan. Saya memberikan judul seri kedewasaan, ibadah tadi pagi. Saya berikan judul bagaimana kita bisa memilih pilihan yang benar. Saudara, ibadah kedua ini sebetulnya adalah lanjutan daripada ibadah pertama. Saudara, saya memberikan judul kebebasan dan kedewasaan. Masih sama di dalam tema tentang pilihan atau bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan. Ibadah ketiga nanti saya khusus bicara mengenai apa itu ketika orang percaya berfungsi sebagai garam. Dan bagaimana tanda dari garam yang sudah kehilangan keasinannya atau garam yang sudah menjadi tawar. Dan saya berdoa itu akan memperlengkapi kita semua, saudara atau seluruh jemaat untuk kita betul-betul bisa berfungsi menjadi garam dimanapun kita ditempatkan. Saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang merindukan kebebasan? Bisa angkat tangan. Saudara, kita pada zaman waktu kita muda, kita menginginkan kebebasan. Itulah sebabnya dulu kita seringkali mengucapkan kalimat-kalimat seperti, aku tidak mau dikekang, aku tidak mau dibatasi, aku mau jadi bebas sebebas-bebasnya. Saudara, kita semua menginginkan kebebasan. Tapi sayangnya, saudara, tidak semua orang Kristen itu mengerti arti daripada kebebasan yang sebenarnya. Itulah sebabnya banyak orang justru mereka mendambakan kebebasan, tapi ujungnya justru malah diperhamba atau diperbudak. Justru banyak orang atas nama kebebasan justru terpenjara. Karena banyak orang tidak mengerti bagaimana dia itu bisa memelihara kebebasan. Saya mau kasih contoh, saudara. Apa yang terjadi kalau dunia ini tidak ada batasan? Apa yang terjadi kalau dunia ini tidak ada kekang? Apa yang terjadi kalau di dalam dunia ini tidak ada yang namanya aturan? Justru, saudara, kita kehilangan yang namanya kebebasan itu sendiri. Banyak orang mengartikan kebebasan itu berarti tidak ada aturan, tidak ada batas, tidak ada yang namanya kekang. Kita ingin jadi bebas sebebas-bebasnya, kita mau hidup seperti apa yang kita mau. Kita nggak mau ada aturan, kita nggak mau dibatasi, kita nggak mau yang namanya menundukkan diri atau mengekang, mengendalikan diri. Saudara, justru sebaliknya Bapak Ibu, tanpa aturan, tanpa batas, tanpa yang namanya kekang, justru kita akan kehilangan kebebasan itu. Coba kita buka sebuah ayat, saudara, munculkan ayatnya 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Coba perhatikan kalimat yang kedua. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan apa saudara? Diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu halal itu artinya segala sesuatu itu diperbolehkan. Anda bebas. Tapi yang terjadi kalau kebebasan tanpa yang namanya tanggung jawab, dalam konteks ini adalah tanggung jawab untuk tidak membiarkan diri kita diperhamba oleh sesuatu apapun, saudara, maka ujungnya kebebasan itu akan hilang. Anda boleh jadi bebas sebebas-bebasnya, tapi kalau kebebasan itu nggak ada yang namanya tanggung jawab, tidak ada yang namanya kekang, tidak ada yang namanya batasan, atau tidak ada yang namanya aturan, justru kita akan kehilangan kebebasan itu. Kita akan diperhamba. Makanya kebebasan itu, saudara, kalau Anda jadi anak Tuhan, kebebasan itu bukan berarti Anda boleh melakukan segala sesuatu atau semaunya.
Karena kalau kita melakukan segala sesuatu semaunya, justru kita akan kehilangan kebebasan. Saya mau kasih contoh. Saudara, tiap hari bebaslah makan kolesterol. Ya, pagi hari makan kambing, siang makan babi, malam makan apa? Hah? Makan durian. Jangan dibatasin. Ya, pagi makan steak, malam makan kaki babi. Gitu ya. Setiap hari dalam sebulan, 2 bulan, setahun gak usah dibatasi. Saudara, apa yang terjadi? Anda justru akan kehilangan kebebasan Anda. Anda mungkin kena stroke, ini tidak menyindir siapapun. Saudara, apa yang terjadi kalau Anda kena stroke? Kalau terjadi sumbatan, lalu pembuluh darah Anda pecah, Anda kehilangan kebebasan. Coba kalau Anda nyetir, aku tidak mau ada aturan. Aku mau ngebut, gak mau ada speed limitnya. Ketika Anda ketabrakan, kecelakaan, Anda justru kehilangan kebebasan. Aku mau hidup semaunya, ke supermarket ambil barang gak usah bayar. Apa yang terjadi? Anda di penjara, Anda akan kehilangan kebebasan. Jadi dengan kata lain, aturan, batasan itu diberikan untuk melindungi kebebasan kita. Katakan amin. Makanya Tuhan berkata, pohon di dalam taman ini boleh kamu makan sebebas-bebasnya. Buah pohon dari taman ini boleh kamu makan sebebas-bebasnya. Namun ada batasan. Ada satu pohon kamu tidak boleh makan. Ternyata enggak seluruh pohon boleh dimakan. Ada pohon yang tidak boleh dimakan. Kenapa Tuhan memberikan aturan itu? Bukan untuk merenggut kebebasan daripada Adam dan Hawa. Tapi justru untuk melindungi kebebasan Adam dan Hawa. Karena waktu dia makan pohon dari buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dia pasti mati. Lalu dia terusir daripada Taman Eden. Apa yang terjadi? Waktu Adam dan Hawa makan, saudara. Yang pertama, dia kehilangan hadirat Tuhan. Yang kedua, dia kehilangan damai sejahtera, dia malu. Yang ketiga, dia kehilangan berkat untuk menikmati semua pohon di dalam taman itu. Karena dia terusir dari Taman Eden. Bapak Ibu. Jadi dari sini Anda harus tahu ternyata Tuhan memberikan aturan itu justru untuk membuat kita itu merdeka selamanya. Membuat kita tetap bebas. Katakan amin. Tapi bertentangan dengan kita justru ingin bebas itu gak ada limitnya, gak ada batasnya. Coba kalau misalnya kita main sepak bola. Semua orang bebas melakukan apa saja gak ada aturannya. Anda akan kehilangan kebebasan menikmati permainan tersebut. Anda lagi giring bola, tiba-tiba ada orang ambil pakai tangan. Tiba-tiba Anda didorong dari belakang, tiba-tiba ditendang dari belakang. Tanpa mempedulikan aturan. Justru Anda akan kehilangan kebebasan Anda di dalam bermain bola. Jadi dari sini Anda harus tahu, jangan anti dengan yang namanya aturan. Jangan anti dengan yang namanya batasan. Karena aturan, batasan, kekang itu diberikan Tuhan justru untuk mempertahankan kebebasan kita. Katakan amin. Saya mau contoh. Coba kita buka sebuah ayat lagi, Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-32. Sorry, 36 dulu. Jadi apabila anak memerdekakan kamu, yaitu Yesus, kamu pun benar-benar merdeka. Dari zaman ke zaman, Tuhan kita adalah Tuhan yang memerdekakan. Dia membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Dia membebaskan orang-orang Israel daripada musuh-musuh yang menekan, menjajah daripada bangsa Israel. Di dalam perjanjian baru sebagai bayangan, dia membebaskan kita dari kuasa gelap. Dia membebaskan kita dari tangan si jahat. Katakan amin. Dan kalau Tuhan membebaskan kita, dia itu gak seperti setan yang menjanjikan kebebasan, ujungnya memberikan perbudakan. Setan berkata, kamu boleh sebebas-bebasnya, kamu boleh lakukan apa saja. Jangan ditahan, mumpung kamu masih hidup, hidup cuma sekali.
tapi ujungnya Anda diperbudak, Anda kecanduan, Anda terikat, Anda bahkan diperbudak oleh berbagai problem emosi yang sulit Anda lepas. Bapak Ibu, itulah setan menjanjikan kebebasan, tapi dia menipu kita, ujungnya kita diperbudak, diperhamba. Tapi kalau anak manusia, yaitu Kristus, dia menjanjikan bahwa kita benar-benar merdeka. Pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan memastikan kita itu betul-betul merdeka dan tetap merdeka? Tetap di dalam kebebasan. Di ayat 32 dikatakan begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ternyata kebenaran itu melindungi kemerdekaan kita. Ketika kita mengenal kebenaran, kebenaran itu akan menjaga kebebasan kita. Kebenaran itu akan melindungi kemerdekaan kita. Saudara, satu ayat lagi, Galatia pasal yang ke-5, ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, jadi Yesus sudah memerdekakan kita di atas kayu salib. Dia kerjakan itu di atas kayu salib. Tapi ayat ini gak berhenti di situ. Dikatakan karena itu, berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perbudakan. Disinilah yang namanya kedewasaan. Tidak semua orang itu bisa diserahi atau dipasrahi sama yang namanya kebebasan. Kalau anak saudara Anda berikan kebebasan, saudara, bagaimana cara mengukur kedewasaan daripada anak saudara? Yaitu ketika dia mempergunakan kebebasan yang dia terima dengan cara yang sangat bertanggung jawab. Ketika anak saudara mulai Anda utus pergi ke luar kota, berbeda kota dengan saudara. Sekarang tidak lagi tinggal serumah dengan saudara karena dia sekolah di kota lain atau di luar negeri. Mereka punya kebebasan, lebih bebas daripada sebelumnya. Karena tidak tinggal serumah dengan orang tua. Saudara, kalau tinggal serumah kita bisa kontrol itu sepertinya lebih ketat. Sekarang ketika jauh mereka punya kebebasan. Saudara, ciri orang yang lebih dewasa, ciri orang yang dewasa adalah kita nggak perlu sampai harus, saudara, tiap hari dicek, tiap hari ditelepon, saudara. Bahkan dipasangin saudara, GPS di tasnya. Berarti orang itu belum bisa dipercaya untuk sebuah yang namanya kebebasan. Kita orang Kristen juga sama. Salah satu tanda kedewasaan rohani adalah ketika kita itu bisa memilih apa yang benar di tengah kebebasan yang kita miliki. Ingat, kebenaran itu melindungi kebebasan kita. Berarti kedewasaan adalah bagaimana kita memilih apa yang benar di tengah kebebasan yang kita miliki. Segala sesuatu diperbolehkan. Tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Saudara, nonton drama Korea boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau Anda terus tiap hari nonton 10 jam, Anda akan diperhamba sama Soo Jung Hoon dan ya dengan Mihun apalah gitu. Bapak Ibu, kalau Anda terus, saudara, membiarkan diri Anda nonton tanpa batas, Anda akan kecanduan. Kalau Anda nonton tidak ada batas, jangan-jangan Anda terikat dengan pornografi. Saudara, kalau Anda itu membangun hubungan tidak ada batas, Bapak Ibu, Anda akan kehilangan pernikahan saudara. Saudara, kita tahu bahwa seorang pria dan wanita yang sudah menikah, dia gak boleh punya hubungan yang secara emosional dekat dengan lawan jenis selain pasangannya.
Yes, boleh sama papa mamanya, boleh sama anaknya, boleh. Gak ada yang namanya teman dekat di luar pasangan. Gak apa-apa cuman teman, tapi intens. That's no way. Gak ada seperti itu. Saudara, bayangkan kalau Anda gak punya boundaries. Gak ada batasan. Anda bebas berteman dengan siapa saja, tapi ada batasan. Bagaimana kalau Anda keluar dari batasan itu? Pernikahan Anda hancur. Bapak Ibu. Jadi kedewasaan itu adalah bagaimana Anda memilih kebenaran. Saudara, memilih kebenaran atau memilih apa yang benar. Nah itulah sebabnya hari ini dengan cepat waktu saya cuma setengah jam. Ada 6 poin bagaimana Anda bisa memilih yang benar. Anda perlu memperhatikan 6 hal yang mempengaruhi pilihan saudara. Atau keputusan-keputusan Anda. Yang pertama, catat baik-baik. Munculkan, saudara. Yang pertama adalah input apa yang Anda terima. Katakan bersama saya, input. Prinsipnya adalah, input itu akan menentukan output. Kalau input Anda itu sesuatu yang salah, maka itu akan mempengaruhi cara Anda berpikir, dan itu akan mempengaruhi sikap Anda, dan itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan Anda. Jadi jangan heran, kalau Anda itu mengisi diri Anda, mengisi pikiran Anda, apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, dengan banyak hal yang salah, maka jangan heran kalau keputusan-keputusan Anda juga salah. Cara Anda berpikir juga salah. Karena input mempengaruhi output. Kalau yang Anda dengar itu sesuatu yang kotor, yang Anda lihat adalah sesuatu yang kotor, yang Anda masukkan di dalam pikiran adalah sesuatu yang kotor, maka tidak heran hidup Anda akan mencerminkan apa yang Anda izinkan masuk. Itulah sebabnya Bapak Ibu, input itu menentukan keputusan atau pilihan-pilihan Anda. Input apa yang bisa mempengaruhi kita? Saudara, tidak lain tidak bukan firman Allah. Katakan amin. Firman Allah itu harus menjadi sesuatu yang mendominasi. Itu sesuatu yang harus kita download dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara, kita ini tiap hari dibombardir dengan dunia. Dunia itu menyerbu kita dengan banyak hal yang disuguhkan. Banyak orang berbicara di sosial media. Ada banyak tulisan-tulisan. Tidak semua itu selaras dengan nilai firman Tuhan. Saudara, banyak orang beropini di media. Banyak orang berkata-kata. Mereka menuangkan pikiran mereka. Tidak semua itu benar. Bapak Ibu. Kalau input Anda adalah semua nilai, ide, dan pikiran daripada dunia. Tidak heran, keputusan-keputusan Anda itu duniawi. Keputusan-keputusan yang Anda ambil, semuanya itu mirip seperti orang dunia. Tapi firman Allah berkata demikian, saudara. Yosua 1, dikatakan begini. Saudara, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Renungkan firman Allah siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan yang tertulis. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang mau berhasil? Berarti Anda harus merenungkan, bukan hanya membaca. Anda perlu merenungkannya, Anda perlu mendengar firman. Kenapa ada banyak orang, Alkitab katakan, saudara, Alkitab berkata, iman itu timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Tapi kenapa orang sudah dengar khotbah, tapi kok imannya gak tumbuh? Karena dia cuma dengar khotbah yang cuma 1 jam gak sampai. Sementara setiap hari yang dia dengar itu semua nilai, opini, ide daripada dunia. Lebih banyak yang dia masukkan itu adalah dunia. No wonder benih firman Allah itu terhimpit oleh semak duri. Sehingga dia akan tercabut, bahkan dia akan layu. Bapak Ibu, yang terjadi demikian. Kalau Anda
itu menginput firman itu lebih banyak daripada dunia. Setiap hari, saudara, Anda input firman, maka itu akan menjadi filter bagi nilai-nilai dunia atau input-input yang berasal daripada dunia. Anda bisa membedakan ini dari Tuhan atau ini pikiran dunia. Katakan amin. Sebab pilihan-pilihan saudara sangat ditentukan, sangat dipengaruhi oleh input yang Anda izinkan masuk. Yang kedua, munculkan poinnya. Purpose atau tujuan yang Anda miliki. Katakan tujuan yang Anda miliki. Saudara, apa maksudnya? Saudara, orang yang tidak punya tujuan, dia cenderung tidak bisa mengambil keputusan. Sebaliknya, saudara, orang yang punya tujuan, dia tahu keputusan apa yang mau dia ambil. Bahkan dari banyaknya pilihan, pilihan itu akan tersaring menjadi lebih sedikit kalau dia tahu tujuannya kemana. Kalau Anda mau pergi ke pesta, ketika Anda buka lemari, saudara, dari semua baju yang Anda miliki, maka Anda akan narrow it. Anda akan mempersempit pilihan itu selaras dengan tujuan Anda. Anda akan hanya memilih pilihan-pilihan baju yang memang untuk pergi ke pesta. Gak mungkin saudara pergi ke pesta, yang Anda pilih adalah celana pendek, baju training. Saudara, dengan kata lain kalau Anda kenal tujuan hidup Anda, maka Anda akan lebih mudah untuk mengambil keputusan-keputusan. Sebaliknya, orang yang tidak punya tujuan, saudara, Alkitab katakan when there is no vision, the people perish. Dalam bahasa Indonesia, kalau tidak ada wahyu, tidak ada tujuan, tidak ada visi, maka menjadi liarlah rakyat. Katakan menjadi liar, liar itu menjadi sembarangan. Pilihan-pilihan kita menjadi sembarangan. Orang kalau nggak tahu tujuan, dia lebih gampang digoyahkan. Ketika ada tekanan, ketika ada pressure, ketika ada keadaan yang sulit, dia gampang dibelokkan. Sebaliknya, orang yang punya tujuan yang jelas, dia akan punya pilihan itu lebih stabil atau lebih kokoh. Saya kasih contoh, saudara. Hari Senin itu kan hari liburnya hamba Tuhan. Biasanya kami family time pergi nonton atau pergi makan sama anak-anak itu hari Senin. Minggu yang lalu kami berlibur ke Bandung, satu keluarga. Cuman salah satu anak, karena anak kami satu sudah sekolah di tempat yang lain bukan di Jakarta. Ya kita cuman berempat akhirnya, harusnya berlima. Saudara, sangat sulit untuk membelokkan anak-anak saya kalau anak-anak saya itu misalnya mau nonton Disney gitu ya. Dia punya tujuan yang jelas, kami mau nonton film tertentu. Itu kami mau ajak makan aja lah, gak usah nonton. Ini makanan kesukaan kalian loh. Ya atau kita jalan-jalan belanja aja, itu susah dibelokkan karena mereka sudah punya tujuan yang jelas. Sebaliknya kalau mereka gak punya tujuan, ayo hari ini mau makan, terserah papa. Mau nonton, terserah. Film apa? Terserah. Ya udah gak usah nonton ya, kita jalan-jalan, terserah. Kita gak usah berangkat ya hari ini di rumah aja, terserah. Lebih gampang dibelokkan. Sama seperti kalau Anda, saudara, punya tujuan ke misalnya ke Semarang. Naik bus ke Semarang. Anda akan naik bus. Saudara gak akan gampang-gampang tergoda oleh seorang teman yang membawa mobil Ferrari atau mobil Lamborghini. Ayo ikut gua. Tapi tujuannya berbeda. Tujuannya bukan ke Semarang, tapi tujuannya misalnya ke Sukabumi. Saudara nggak akan berkata, kapan lagi nih naik Lamborghini? Kenapa saudara? Karena Anda tahu bahwa itu bukan ke arah tujuan yang Anda mau. Makanya saya mau tanya Bapak Ibu sekarang, bukan Bapak Ibu sorry, yang single. Saya juga ngomong ini sama anak-anak muda di AOG.
Saya tanya sekarang, yang masih single dan akan berencana menikah, angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, saya doakan jomblo seumur hidup. Nah, langsung angkat tangan semua nih. Ya, saya doakan ketemu jodoh dalam nama Yesus. Kalau Anda memang punya tujuan membangun sebuah pernikahan yang kudus, pernikahan yang bahagia, dan pernikahan yang Anda bisa puas atau fulfill, saudara nggak akan gampang-gampang berpacaran. Anda nggak akan gampang berpacaran sebelum waktunya. Anda juga nggak akan gampang-gampang menerima atau gonta-ganti pacar. Anda nggak akan sembarangan pilih orang. Hanya gara-gara dia ganteng, hanya gara-gara dia cantik, padahal dia nggak seiman, dia nggak sepadan bagimu. Kenapa saudara? Kenapa Anda nggak akan gampang-gampang gonta-ganti pacar? Bapak Ibu, khususnya yang muda-muda, kalau Anda belum terlanjur, belum pernah pacaran, syukuri. Saudara, saya doakan Anda pacaran sekali untuk menikah. Karena pengalaman yang sudah berpacaran beberapa kali yang putus, itu banyak bagasinya. Bagasi emosi negatif, trauma, merasa dikhianati, terluka. Nah, bagasi itu ketika dibawa ke dalam pernikahan, itulah pemicu pernikahan itu bisa diambang konflik. Pernikahan itu jadi nggak bisa dinikmati. Kenapa? Coba bayangkan kalau Anda pacaran lalu pacar Anda itu selingkuh. Anda terluka. Begitu Anda pacaran lagi sama orang, membangun hubungan apalagi masuk dalam pernikahan, Anda akan gampang curiga. Karena hati saudara itu pernah retak. Anda akan mudah curiga, Anda akan punya banyak bagasi dan hal-hal tersebut. Saya nggak nakut-nakuti, saudara. Tapi akhirnya itu bisa memberikan kesulitan-kesulitan tertentu. Makanya kalau Anda punya tujuan, Anda nggak akan gampang-gampang asal pacaran. Halo, amin. Jangan gara-gara dia cakep, cantik, punya uang. Saudara, dia bukan anak Tuhan. Yang single saya doakan Anda tidak pernah punya ex. Gak pernah punya mantan. Saya berdoa. Tapi yang terlanjur gimana? Kasih karunia Tuhan penuh atasmu. Saya berdoa, kasih karunia Tuhan cukup atasmu. Bisa gak aku punya pernikahan yang bahagia? Tentu bisa. Tidak ada yang mustahil di dalam Kristus. Amin, saudara. Tapi yang belum-belum ini loh, yang masih belum terlanjur. Saudara, jaga baik-baik, khususnya kalau Anda perempuan, jaga kesucian dan kemurnian Anda. Kalau Anda memang mau punya pernikahan yang bahagia, Anda akan jaga betul kesucian dan kemurnian Anda, kekudusan Anda. Anda hanya berikan itu nanti untuk pasanganmu kelak. Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya. Amin saudara. Nah, kembali lagi di poin kedua. Orang yang punya tujuan yang jelas, saudara, itu akan punya pilihan-pilihan jauh lebih terarah dan jauh lebih stabil atau lebih kokoh. Saudara, katakan tujuan. Kalau orang gak punya tujuan, dia akan lebih sembarangan dalam hidupnya. Saya mengandai-andaikan, saya ngomong sama ibadah AOG kemarin. Anggaplah Anda itu primitif. Anda hidup di Indonesia bagian pedalaman punya pedalaman. Anda gak ngerti namanya handphone. Seumur hidup gak ngerti benda yang namanya handphone dan ini tujuannya apa. Lalu seseorang memberikannya kepada Anda tanpa memberitahu ini tujuannya apa. Apa yang terjadi? Anda akan menyalahgunakan ini handphone. Anda bisa gunakan handphone ini untuk ganjal pintu. Atau kalau ada tikus lewat, Anda lempar ini buat membunuh tikus. Begitu pula dengan hidup ini. Kalau Anda tidak mengerti tujuan hidup Anda akan cenderung abuse Anda punya kehidupan. Abuse itu gabungan dari abnormal dan use. Abnormal use. Anda akan abuse. Sebagai contoh lagi, saya nggak ngerti apa ini. Ini benda ini fungsinya untuk apa saya nggak ngerti, nggak paham. Ini ada tombol-tombol saya juga nggak ngerti, nggak paham. Apa yang terjadi kalau saya nggak ngerti?
Lalu saya pencet-pencet, bukannya menghasilkan suara yang indah, malah membuat benda ini rusak. Hidup kita juga sama. Saudara, Tuhan menciptakan kita itu dengan sebuah tujuan. Gak ada benda diciptakan sama pabrik itu gak ada tujuan, itu gak ada. Semua ada tujuannya. Tapi apa yang terjadi kalau kita gak mengerti tujuan benda tersebut? Kita belum mengerti tujuan mengapa Tuhan menciptakan kita. Kita akan cenderung menyalahgunakan kehidupan kita. Pilihan-pilihan hidup kita itu akan cenderung sembarangan. Saudara, itulah sebabnya berhati-hatilah. Loh Pastor Fuji, gimana kalau begitu caranya saya bisa ngerti tujuan hidup saya? Sesederhana, kalau Anda membangun hubungan dengan Tuhan, kalau Anda betul-betul solid mencari Tuhan, Dia akan memberitahu kepada saudara. Tahun 98, saya itu dibaptis tahun 95. Saya Kristen sejak kecil tapi baru dibaptis lahir baru itu tahun 95. Saya umur 15 tahun. Saya datang ke rumah kakak perempuan saya, di situ ada persekutuan. Saya kayak dipepet terus, akhirnya saya dibaptis di bak kamar mandi, saya ditenggelamkan begitu. Bukan diginiin, karena itu bukan bathtub, tapi kamar mandi yang ada gayungnya itu loh. Saya dimasukin di situ, tapi saya damai sejahtera, disitulah saya lahir baru. Lalu orang tua saya nggak setuju, kok dibaptis di kamar mandi kurang sakral. Saya dibaptis ulang, saudara, di gereja papa mama saya. Ya, 2 kali saya dibaptis. Makanya jadi pendeta. Anyway, tapi karena saya tidak tinggal di dalam sebuah gereja yang bertumbuh, gereja yang hidup, saya jatuh bangun dalam dosa. Sampai tahun 98, ada ketika seorang teman gereja saya pindah gereja ke GMS. Lagi-lagi ini bukan tentang merek gerejanya. Tapi memang kebetulan dia pindah ke GMS. Lalu dia berubah. Setahun kemudian ketemu sama saya di tahun 98. Ketemu ketika saya lagi selesai main bola basket. Lalu lagi nongkrong di tempat nasi goreng. Ketemu sama dia. Lalu saya tanya, gimana kabarmu? Dia juga tanya, kamu masih di gereja itu? Iya. Lalu dia tanya, kamu masih nyontek? Iya. Bertobatlah Fuji. Kerajaan sorga sudah dekat. Saya tersinggung, saya emosi. Sok suci kamu gara-gara pindah gereja, kamu mentang-mentang. Wah, pokoknya hati saya itu marah. Tapi sejak hari itu kata-kata dia itu nancep membuat saya itu takut masuk neraka. Lalu dia mengajak saya, memfollow saya. Fuji, kamu mau ikut retreat di GMS, retreat remaja GMS. Sorry, gerejaku juga ada retreat. Ternyata retreat gereja saya cancel. Saya nggak mau ikut retreat di GMS. Disitulah saya bertobat. Disitulah saya ditangkap Tuhan. Saya ikut CG, saya bangun kehidupan doa saya. Saya catat saat teduh saya. Waktunya berapa lama. Saya latih diri saya berbahasa roh. Rutin selama 1 tahun kemudian, tahun 99, saya pergi ke Bukit Doa. Berdoa 10 jam nonstop. Disitulah saya dengar suara cukup keras tapi bukan audible. Fuji, maukah engkau jadi hambaku? Itu tahun 99, saya umur 19 tahun. Saya, apa ini? Saya jadi ketakutan sendiri, apakah saya mau jadi pendeta? Saya terus bertumbuh di dalam CG, saya bangun hubungan saya dengan Tuhan. Tahun 2001, 2 tahun berikutnya, saya galau. Karena apa, itu sudah semester 5. Saya itu nanti sebentar lulus itu mau ngapain, mau kerja apa. Saya ini panggilan hidup saya apa, jadi pengusaha kah? Saya mau kerja di mana, saya mau usaha apa. Di situ saya berdoa 3 bulan, saya cari Tuhan, saya baca Alkitab, cari Tuhan. Karena hati saya itu menggebu-gebu kalau bicara pelayanan. Tapi kalau mau bekerja, kok rasanya hati saya kayak kosong. Tapi saya nggak tahu tujuan hidup saya itu apa. Padahal tahun 99 Tuhan sudah ngomong. Saya butuh peneguhan, saya cari Tuhan 3 bulan kemudian. Tiba-tiba Pastor Philip panggil saya. Lalu dia ngomong gini, Fuji, waktu Koko doa, Koko lihat wajahmu. Nah, hati-hati kalau saya doa lihat wajah Anda, hati-hati. Kamu sepertinya dipanggil masuk ke ladang, jadi full timer. Itu menjadi peneguhan bagi saya, itu peneguhan pertama. Lalu semenjak saya jadi full timer, saya jadi gembala remaja pada waktu itu, gembala pelajar, saudara, tahun 2001. Tahun 2022, 1 tahun kemudian ketika saya berdoa di kantor, lebih tepatnya di Menara Pengharapan, itu ada satu tempat itu kayak cerobong naik ke atas, di atas itu ada ruangan kecil, itu ruangan doa, seperti kayak menara begitu.
Saya doa di situ, padahal ada banyak ruangan doa di bawah, saya pilih yang tinggi. Gitu ya. Sewaktu saya berdoa berbahasa roh, waktu saya mondar-mandir berdoa bahasa roh, tiba-tiba pintunya itu dibuka, gubrak, saya kaget. Siapa ini? Ternyata Pastor Philip, saudara. Fuji, dia ngomong gitu. Koko dibawa di kantor, lagi doa, dibawa lagi ini, tiba-tiba dapat penglihatan kamu lagi doa dan kemuliaan Tuhan turun ke atasmu. Koko cari di mana-mana nggak ketemu, ternyata kamu di sini dan benar kamu lagi doa. Tuhan mau pakai kamu sini, kamu saya didoakan. Disitulah saya menerima konfirmasi bahwa betul-betul Tuhan itu mau panggil saya sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Jadi dengan kata lain, Anda nggak akan dibiarkan clueless. Kalau hari ini Anda jadi orang Kristen dan gak ngerti panggilan dan tujuan hidup Anda, itu hanyalah menandakan bahwa Anda kurang serius membangun hubungan dengan Tuhan. As long Anda bangun hubungan dengan Tuhan, bukan berarti Anda itu sudah jadi manusia sempurna, tidak. As long Anda serius bangun hubunganmu dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakannya kepada Anda. Katakan amin. Dan once Anda ngerti tujuan hidup Anda, pilihan-pilihan hidup Anda akan sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh tujuan tersebut. Katakan amin. Yang ketiga, waktu saya tinggal 10 menit. Haleluya. Baru ketiga, saya punya 6 poin. Value, apa yang Anda hargai. Yesus berkata, munculkan ayatnya, di mana hartamu berada, di situ apa saudara? Hatimu berada. Ayat ini bukan berbicara bahwa hidup kita itu ditentukan oleh harta, bukan. Ayat ini bicara tentang bahwa saudara, hati kita, atau ayat ini berbicara begini loh. Ayat ini berbicara tentang value. Value itu adalah apa atau bagaimana kita menaruh nilai terhadap sesuatu. Saudara, saya ulangi, value adalah bicara tentang bagaimana kita memberikan nilai terhadap sesuatu. Sehingga di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Value itu di dalam hati kita. Value itu berbicara apa yang Anda anggap berharga atau apa yang Anda beri nilai tinggi di dalam kehidupan saudara. Nah, hidup kita itu lebih ditentukan oleh value kita. Hidup kita sangat berdasar kepada value yang kita anut atau nilai yang kita pegang. Saya mau berikan contoh. Saudara, saya mau berikan contoh. Tuhan berkata begini. Ya, kalau matamu terang, maka apa saudara? Tubuhmu terang. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, nggak mungkin seseorang bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Lalu di situ Tuhan berkata tentang nilai di dalam hati. Mana lebih penting, Tuhan atau Mamon? Mana lebih penting, makanan atau hidup? Mana lebih penting, pakaian atau tubuh? Ini sebetulnya bicara tentang nilai. Tuhan harus lebih bernilai dari Mamon. Hidup itu bicara soal relationships, keluarga, pasangan Anda, harus lebih bernilai daripada makanan. Tubuh kita harus lebih bernilai daripada pakaian. Coba saya mau tanya, kalau Anda sakit, mikir nggak beli baju baru? Nggak ada. Semua uang Anda kucurkan demi kesehatan saudara. Karena apa? Kesehatan lebih penting daripada pakaian. Halo, amin. Nah, itu bicara soal nilai. Itu bicara tentang nilai di dalam hati kita, apa yang kita hargai. Nah, jadi kalau hatimu nilai itu benar, maka caramu memandang kehidupan juga benar, maka seluruh tubuhmu akan mengarah kepada hal yang benar. Pilihan-pilihanmu, caramu bersikap, caramu mengambil keputusan akan berubah. Itu yang sebetulnya Tuhan mau katakan. Saudara, nah jadi begini. Saudara, kalau seseorang berkata, aku tidak punya waktu ke gereja. Sebetulnya itu bukan bicara soal waktu, tapi soal value. Berarti Tuhan tidak bernilai di dalam hatinya.
Tapi mengapa ada orang yang begitu sibuk masih bisa main golf? Karena golf itu bernilai baginya. Untuk sesuatu yang bernilai di hati kita, kita akan menciptakan waktu. Katakan amin. Nah, disinilah terjadi Bapak Ibu, Saudara. Kenapa ada banyak orang lebih pentingkan pekerjaan ketimbang waktu dengan keluarga? Itu adalah masalah nilai di hati. Berarti seseorang itu menaruh nilai lebih tinggi di dalam pekerjaan ketimbang keluarga. Ada beberapa orang bahkan menaruh nilai lebih tinggi terhadap uang daripada hubungan. Itu masalah nilai, Bapak Ibu. Begitu pula, kalau kita menaruh nilai terhadap kerajaan sorga lebih besar daripada dunia, maka pilihan-pilihan hidup kita itu juga akan mengarah kepada hal-hal kerajaan sorga. Tapi kalau dunia lebih bernilai daripada kerajaan sorga, pilihan-pilihan kita akan duniawi. Itulah sebabnya kenapa beberapa orang lebih memilih untuk apa saudara? Lebih memilih kenyamanan daripada ketaatan. Lebih memilih kompromi daripada kekudusan. Why? Itu masalah hati. Nah, kisah anak yang hilang itu adalah cerita yang paling tepat mengenai perubahan nilai di hati. Perhatikan, seorang anak yang bungsu ini menaruh nilai terhadap uang lebih tinggi daripada ayahnya. Lebih tinggi daripada keluarga atau hubungan. Dia meminta warisan padahal ayahnya belum mati. Lalu dia pergi menjauh dari ayahnya. Coba lihat nilai hatinya itu lebih kepada apa? Foya-foya, bersenang-senang, ya. Lalu dia habiskan itu, lalu dia melarat, dia menjadi penjaga babi, yang kelaparan mau isi perutnya dengan ampas babi, tidak diperbolehkan. Disitulah dia sadar terjadi perubahan nilai. Di rumah bapakku, pegawai-pegawaiku berkelimpahan. Dari sini dia mulai menghargai, terjadi shifting. Ternyata di rumah bapakku lebih bernilai. Di sini semua orang palsu semua. Ketika aku kaya semua orang mendekat, ketika aku miskin semua orang meninggalkanku dan bahkan aku makan ampas babi pun tidak ada seorang pun yang mengasihani aku. Sementara di rumah ayahku pegawai pun dipelihara. Lalu apa yang terjadi? Dia memutuskan untuk kembali. Dia akan berkata, aku berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Izinkan aku jadi seorang pegawai saja. Yang terjadi adalah ayahnya berlari, memeluk dia, memberikan dia jubah, memberikan dia sepatu, memberikan dia cincin. Saudara, ini adalah kisah tentang perubahan nilai. Katakan amin. Ketika nilai di dalam hati kita berubah, keputusan-keputusan kita berubah. Makanya nilai menentukan keputusan. Katakan amin. Apa yang terjadi ketika Yusuf digoda oleh istri daripada Potifar. Lalu dia memilih untuk meninggalkannya. Itu bicara soal nilai. Karena apa? Karena bagi Yusuf Tuhan lebih penting daripada kesenangannya. Bapak Ibu. Nilai di dalam hati kita menentukan pilihan-pilihan kita. Yang keempat. Anda bersama dengan saya, amin. Yang keempat, dikatakan apa saudara? Ketetapan hati yang Anda buat. Daniel pasal 1, munculkan ayatnya, saudara. Daniel 1, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pegawai istana itu supaya ia tidak perlu menajiskan dirinya. Perhatikan, ini Daniel waktu masih muda. Kalau Anda baca di Daniel ketika dia dilempar di gua singa, itu Daniel sudah tua. Saudara, coba perhatikan. Kenapa kok Daniel itu bisa lebih memilih tetap berdoa? Karena pada waktu itu ada aturan, kalau dia tetap berdoa kepada Tuhan dan bukan kepada raja, dia akan dihukum mati.
dan hukuman matinya itu dimasukkan ke gua singa. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ajak anak saya memberi makan singa, saudara, pakai tongkat. Begitu tongkatnya itu ada daging, kita bayar dagingnya. Tongkatnya dideketin, itu singanya langsung lompat dan bengaum gitu. Sontak seketika roh saya itu kayak hampir lepas, saudara. Keluar dari tubuh saya. Itu ngeri banget. Saudara, itu lihat tangannya itu hampir sebesar perut saya. Itu deket aja ngeri. Tapi Daniel kenapa kok dia lebih memilih taat dan rela masuk ke gua singa. Itu hukuman mati yang sangat menakutkan. Karena jauh sebelum dia itu masuk dalam pencobaan besar antara Tuhan dengan nyawanya, dia sudah menetapkan hatinya untuk tidak kompromi atau tidak menajiskan dirinya. Coba lihat, bahkan untuk masalah makanan ini gak ada resiko, saudara. Kalau dia tolak makanan raja itu gak ada resikonya. Bedanya kalau dia makan, dia najis karena itu makanan untuk persembahan berhala. Bapak Ibu, itu gak ada resikonya. Tapi dia sudah menetapkan hati, katakan menetapkan hati. Jadi ketetapan hati itu sebuah kondisi batin yang sudah firm, yang sudah pasti tentang sebuah nilai. Itu adalah sebuah posisi batin yang sudah firm, sudah teguh. Itulah sebabnya orang yang sudah berketetapan hati, dia keputusan-keputusannya itu akan lebih stabil. Sekalipun dia nggak akan gampang tergoyahkan oleh yang namanya perasaan, keadaan sulit, saudara, atau tekanan. Kenapa? Karena dia sudah menetapkan hatinya. Pilihannya tidak akan berubah, sekalipun perasaannya berkata lain, logikanya berkata lain, atau ada tekanan. Sebaliknya, orang yang tidak punya ketetapan hati, sekalipun dia tahu itu benar, tapi dia nggak melakukannya. Why? Itulah yang membedakan antara seseorang yang hanya tahu bahwa itu benar, tapi dia nggak melakukannya. Karena dia nggak punya ketetapan hati. Coba lihat ya, orang yang nggak punya ketetapan hati, biasanya keputusannya itu akan sangat mudah digoyahkan. Ketika ada situasi sulit, dia mudah menyerah. Ketika dia punya tujuan, lalu semua orang ragu, nggak ada yang mau ikut, dia jadi ragu. Saudara, ketika suara mayoritas itu arusnya pergi ke kanan, dia ikut ke kanan. Dia nggak bisa melawan arus atau berdiri dalam sebuah pendirian. Why? Karena tidak ada yang namanya ketetapan hati. Disinilah menjelaskan kenapa banyak orang Kristen seperti bunglon. Saudara, dia akan menjadi seperti latar belakangnya. Kalau dia nempel di tempat yang berwarna putih, dia jadi putih. Kalau dia ke gereja, dia jadi ikut kayak malaikat. Haleluya, puji Tuhan. Ya jalan 12 kali, haleluya. 5 langkah, haleluya. Puji Tuhan ya, kalau ngomong itu puji Tuhannya banyak. Tapi begitu keluar ketemu sama teman-teman kantornya, omongannya jadi kotor. Perkataannya jadi cabul. Loh kok bisa? Di gereja perkataannya haleluya, malaikat aja iri. Tapi kok di luar iblis jadi iri sama dia. Ada yang lebih iblis daripada iblis. Kenapa saudara? Lack of conviction. Gak ada conviction, gak ada yang namanya ketetapan hati. Makanya saya selalu ngomong sama anak-anak muda. Saya juga ngomong sama Anda. Kalau Anda masih kuliah, masih titip absen, gak usah ikut demonstrasi anti korupsi. Percuma. Karena apa? Someday kalau Anda jadi pejabat, Anda juga lakukan hal yang sama. Karena Anda untuk hal yang kecil, Anda gak jujur, maka untuk hal yang besar Anda juga tidak akan jujur. Saudara, kalau Anda gak punya conviction, ketetapan hati untuk jujur no matter what, saudara, Anda akan ikut arus dunia. Pasti. Makanya kehidupan kudus itu penting. Tadi pagi saya juga ngomong untuk suami dan istri. Saudara, kenapa perselingkuhan terjadi? Sederhana, tidak ada ketetapan hati. Gak ada yang namanya teman dekat lawan jenis. Di dalam pernikahan itu gak boleh. Apalagi
Semua perselingkuhan, coba Anda cek, semua diawali dari teks WA. Awalnya itu tidak berbahaya. Tapi lama-lama Anda menikmatinya, jadi keluar dari garis. Dari WA, apa yang terjadi? Anda jadi curhat mengenai pasangan kepada lawan jenis. Itu sudah gak boleh, makanya di pengembalaan kita juga gak boleh. Suami istri, misalnya ini CGL, lalu di bawahnya ada membernya suami istri. Kalau misalnya ada masalah rumah tangga, suami curhatnya sama suami. Istri curhatnya sama istri. Jangan istri lagi bermasalah sama suaminya, curhat sama CGL-nya yang laki-laki. Iya suamiku begini. Waduh konslet. Sudah gak bisa. Halo amin, jelas ya pengembalaan CG. Tidak boleh, apalagi chatting. Lalu begitu mendalam. Kecuali Anda datang konseling berdua suami istri, lalu misalnya Anda perempuan istri konseling, ini ada suami istri. Jadi gak boleh sendirian. Di kantor juga sama. Batasi hanya urusan kerja, kalau memang itu harus ada dengan lawan jenis. Kalau misalnya ada seseorang gak ada yang nganter pulang, biarin. Mau ada hujan, badai, biarin gak usah dianterin. Pulang aja. Kalau mau ini cari yang lain gimana caranya, pokoknya Anda harus jaga pernikahan saudara. Itu namanya ketetapan hati. Katakan amin. Apalagi masih simpen nomornya mantan. Sudah hapus. Sudah gak bisa. Temen kok temen. Gak ada temen. Omong kosong sebetulnya. Anda harus punya ketetapan hati. Katakan amin. Saudara. Itu namanya boundaries. Di dalam sebuah hubungan pernikahan. Itu sacred, itu sakral. Harus dijaga. Amin saudara. Loh kalau lawan jenisnya itu papa mama saya gimana? Iya gak apa-apa. Kalau papa mama saudara. Ya. Terus makan juga. Awalnya makan berempat di tempat kerja. Gak ada pasangan. Lama-lama jadi makan siang bersama. Sudah gak bisa, itu sudah cross the boundaries. Saudara, bertobat Anda harus make decision. Menetapkan hati. Amin Bapak Ibu. Yang keberapa sekarang? Yang ke-5, munculkan. Obedience, ketaatan yang Anda lakukan. Filipi berkata begini, Filipi 3:16 berbunyi demikian. Munculkan ayatnya, saudara. Filipi, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Berarti masing-masing kita punya tingkat pengertian yang berbeda-beda. Nah maksudnya bagaimana? Dari tingkat pengertianmu saat ini, lanjutkan, teruskan secara konsisten untuk memilih taat. Jadi dengan kata lain, dimanapun Anda berada, lakukan apa saja yang Anda tahu Anda harus lakukan. Sebagai contoh, tadi pagi poin ini saya juga gulirkan. Sebagai contoh, kalau Anda pulang ke rumah, Anda tahu bahwa lampu bohlam Anda itu rusak dan Anda tahu Anda harus menggantinya, lakukan saja. Anda tahu misalnya handuk Anda itu jatuh dari tempatnya. Anda tahu Anda harus membetulkannya. Taat dan lakukan apa yang Anda tahu Anda harus lakukan. Kalau Anda tahu bahwa Anda perlu berdoa, berdoalah. Karena doa itu penting. Kalau Anda tahu baca Alkitab itu membangun kehidupan rohani Anda, bacalah Alkitab. Singkirkan handphone saudara. Kalau perlu, Anda terus nempelnya sama scrolling tanpa batas. Kalau perlu deactivate. Hapus akunmu supaya Anda bisa baca Alkitab. Atau selama 3 bulan ini, tutup akun saudara. Lock out. Aplikasinya di-delete dulu dari handphone saudara. Kalau Anda gak memisahkan itu, Anda akan selalu kecenderungan jatuh ke scrolling tanpa batas.
Kalau Anda tahu bahwa CG itu membangun kerohanian Anda, CG itu gak ada yang sempurna tapi itu dari Tuhan, berilah dirimu dimuridkan. Di dunia yang penuh dengan arus dunia ini akan selalu menyeretmu ke dalam, ke bawah. Kalau Anda tidak punya komunitas rohani, support system, Anda akan hanyut. Sesederhana itu. Kalau Anda perlu untuk datang di gereja, datanglah ke gereja tanpa kompromi, tanpa ada bolong-bolong. Saudara, mau ada hujan, mau macet kayak, mau gempa bumi, Anda tetap nongol di gereja. Gak dikit-dikit pilek dikit, gak ke gereja. Pening-pening dikit, gak ke gereja. Saudara, hari ini saya tuh gak enak badan. Kemarin saya demam. Suara saya agak bindeng. Saudara, kemarin siang saya tidur siang. Habis pelayanan pemberkatan nikah. Saudara, demam saya tidur siang, agak sedikit lama. Softline saya iritasi ke mata saya. Mata saya tadi berair terus, mata saya merah. Tadi pagi ini berair terus, lendirnya keluar terus. Hampir saya minta pengganti. Saudara, cari pendeta pengganti yang bisa spontan hari ini. Ya, tapi saya akhirnya memutuskan, alah, saya 7 kali khotbah aja kuat, masa flu-flu dikit begini, 3 kali khotbah di Gandaria City gak bisa. Kan kecil. Saya khotbah. Hampir loh, saya tadi pilih pengganti, saya mau pulang tidur. Saudara. Nah, kalau Anda pening-pening dikit, Anda gak ke gereja, nanti tiap minggu setan akan kasih pening. Entah pening lah, mules lah, entah encoknya kumat lah, entah apa, macam-macam. Makanya jadi orang Kristen harus komit. Mau ada banjir, badai, tsunami, Anda tetap ke gereja. Sampai akhirnya setan ngomong, sudah gak usah gangguin dia, susah, dia bandel soalnya. Imannya bandel, cari orang lain aja. Setan dikalahkan sama orang Kristen yang punya iman yang teguh. Atau iman yang bandel tadi. Katakan amin. Saudara, saya sampai kemana tadi? Ini poin saya apa sih? Apa? Ketaatan. Taatlah kalau Anda tahu Anda harus ke gereja. Karena begini loh, kenapa banyak orang tidak bisa mengambil pilihan yang benar. Ketika ketaatan itu menuntut dia untuk memilih pilihan yang benar. Karena dia untuk hal-hal yang kecil yang dia tahu, dia gak pernah lakukan. Jadi nonsens Anda berkata, Tuhan pakai aku jadi misionaris ya Tuhan. Pakai aku ya Tuhan. Saya akan bersedia meninggalkan semua pekerjaan saya untuk jadi hamba-Mu. Nonsens. Kalau hal-hal kecil saja Anda tidak taat. Bagi Anda yang ingin lepas dari pornografi, dari kecanduan-kecanduan tertentu. Kalau Anda memang mau lepas, nonsens Anda bisa lepas kalau Anda baca Alkitab aja, Anda gak taat. Ke gereja, ke CG, Anda gak taat. Tuhan, aku mau punya roh yang menyala-nyala. Sementara Anda melayani Tuhan aja gak mau. Bapak Ibu. Jadi taati dan lakukan apa saja yang Anda tahu Anda harus lakukan. Nah, ketaatanmu itu akan bersifat progresif. Kalau Anda taat kepada hal-hal kecil, maka Anda akan punya kemampuan atau kekuatan ketika Anda dituntut untuk mengambil pilihan-pilihan yang sulit dan itu menuntut Anda untuk taat. Amin, saudara. Jadi sederhananya begini loh, banyak orang kenapa gak mengambil pilihan yang benar, karena mereka tidak pernah terlatih untuk taat pada hal-hal kecil yang dia tahu dia harus lakukan. Yang ke-6 terakhir, haleluya. Poin terakhir, siapa yang ada di sekeliling Anda? Jadi ternyata orang-orang di sekeliling kita, lebih tepatnya orang-orang yang Anda jadikan panutan, orang-orang yang kepada mereka Anda membuka telinga untuk dengarkan nasihat, mereka inilah yang akan mempengaruhi caramu berpikir, mempengaruhi sikapmu, dan mempengaruhi keputusan-keputusan yang Anda ambil. Saudara, Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di kitab Amsal, kalau engkau bergaul dengan orang bodoh, engkau jadi bodoh. Bergaul dengan orang bijak, engkau menjadi bijak. Saudara, bergaul dengan orang bebal, engkau jadi bebal. Dengan kata lain,
Orang-orang yang di sekeliling Anda, yang Anda izinkan mereka itu berbicara atau memberi nasihat, itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan Anda ambil. Saudara, makanya Bapak Ibu, saya melihat, saya ini malang melintang di dalam dunia persilatan, saudara. Dalam dunia pemuridan, penggembalaan, itu malang melintang. Saya melihat ada orang-orang, saya dulu pernah ingat, di awal-awal saya bertobat, ada seseorang pendoa yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa. Saya itu look up, dahsyat benar. Pengalamannya dengan Tuhan, dahsyat benar. Tiba-tiba setelah dia pacaran, hilang dari peredaran. Kenapa? Saudara, karena dia memilih orang yang salah. Pacarnya dia itu membawa dia turun, membawa dia itu akhirnya padam apinya. Dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda menjalin hubungan, sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang Anda ambil. Itulah sebabnya berhati-hatilah. Termasuk ada orang yang sudah on fire, begitu dia menikah, hilang dari peredaran karena dia menikah dengan istri yang salah, dengan suami yang salah. Bapak Ibu, saya tutup dengan sebuah kisah. Kita seringkali menggambarkan Adam itu lemah. Kenyataannya Adam itu enggak lemah. Adam itu kuat. Saudara, tidak pernah di dalam Alkitab dituliskan Adam itu melanggar perintah Tuhan sebelum Hawa hadir. Saudara, saya enggak ngomong Hawa itu penyebab kesialan dari segala sesuatu, tidak. Tapi Adam itu track recordnya sebelum Hawa ada, dia itu dekat dengan Tuhan, dia tahu perintah Tuhan, dan dia tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Di sini menjelaskan ketika Hawa hadir, kenapa kok setan itu tidak langsung menggoda Adam, kenapa kok setan menggodanya itu Hawa. Anda harus mengerti, karena setan tahu yang bisa menggoyahkan keputusan daripada Adam, yang bisa mempengaruhi Adam itu Hawa. Dan iblis menipu Hawa dengan cara yang sangat licik. Saya imajinasikan setan itu berkata demikian. Hawa, aku tahu kamu itu penolong bagi Adam. Aku tahu kamu itu ingin membuat Adam itu maksimal dalam panggilan Tuhan. Gini loh Hawa, kalau kamu makan buah ini memberikanmu pengertian. Dan kalau kamu kasih ke suamimu, itu juga akan memberikan suamimu pengertian. Kamu akan jadi seperti Tuhan, jadi kamu gak akan ngerepoti Tuhan. Kamu akan jadi maksimal menggenapkan rencana Tuhan. Hawa, dia tahu dia itu kekuatannya, dia itu penolong bagi Adam. Dia makan buahnya, lalu dia tawarin, dia persuade Adam, lalu Adam makan. Saudara, dari sini Anda harus tahu, dengan siapa Anda membangun hubungan, itu sangat mempengaruhi keputusan yang Anda ambil. Hati-hati memilih pasangan, hati-hati berteman atau bergaul. Katakan amin. Kalau Anda mau yang pasti, ya yang nggak mungkin salah itu adalah ikutlah CG. Amin. Itu sudah nggak mungkin salah. Tapi Pak, CG kan gak ada yang sempurna. Betul gak ada CG yang sempurna. Anda punya potensi untuk kecewa juga. Saudara, gak ada gereja sempurna. Kalaupun gereja ini sempurna, begitu Anda datang di gereja ini langsung gak sempurna. Saudara, karena gak ada pendeta sempurna, gak ada komunitas sempurna, gak ada gereja sempurna. Tapi Tuhan memakai yang tidak sempurna ini menjadikannya sebagai gerejanya. Sebagai komunitas ilahi. Di mana Tuhan bekerja di situ. Itulah sebabnya, saudara, komunitas ilahi itulah support system di akhir zaman untuk Anda bisa bertahan terhadap arus kemurtatan. Amin, saudara. Pulang dari tempat ini, yang belum ikut CG, segera ikut. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.